Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi dapat ditimbulkan oleh perubahan fluk magnetik. Kalau ditulis rumusnya epsilon sama dengan min N delta fluk per delta T. N itu adalah jumlah lilitan kumparan, epsilon GGL induksi dalam volt, delta fluk itu perubahan fluk dalam Weber, dengan delta T itu adalah selang waktu terjadinya perubahan fluk tersebut. Hukum Lenz menyatakan medan magnet induksi selalu melawan perubahan medan magnet luar penyebabnya atau medan magnet eksternal. Jika medan magnet luar yang diterima kumparan besar, maka medan magnet induksi akan memperkecil dan sebaliknya. Kita pelajari dulu sifat penyimpangan dari jarum Galvano. Ini ada kutub positif baterai dihubungkan dengan probe merah Galvano dan kutub negatifnya dihubungkan dengan probe warna hitam Galvano. Ternyata jarum menyimpang ke kanan, berarti arusnya positif. Negatif baterai dihubungkan dengan probe warna merah, sedangkan yang positif warna hitam Galvano ternyata jarum menyimpang ke kiri. Nah, ini berarti arusnya negatif. Itulah sifat dari penyimpangan dari jarum galvanometer. Nah, ternyata sifat dari jarum galvanometer itu akan menyimpang ke arah datangnya arus. Bahan Faraday, kita menggunakan kumparan kabel mono sepanjang 10 meter, galvanometer dan magnet batang yang didobel seperti itu ya. Panjangnya 17 cm. Kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan, ternyata jarum menyimpang ke kanan. Kalau memasukkannya lebih cepat, maka jarum akan menyimpang ke kanan lebih besar. Itu berarti arusnya lebih besar, bisa hampir mencapai 100 mikroampere ya. Nah, seperti itu. Arusnya memang sangat kecil sekali. Tapi kalau kutub utara ini ditarik keluar dari kumparan, ternyata jarum menyimpang ke kiri. Jadi lihat, ini tarik keluar, nah jarum menyimpang ke kiri. Kalau berhenti, maka jarum ke posisi 0 lagi, ya. Nah, ini berhenti, jarum ke posisi 0. Nah, ditarik keluar, jarum menyimpang ke kiri, gitu ya. Tapi kalau dibalik, kutub selatan yang dimasukkan pelan, ya simpangan jarum kecil. Nah, jarumnya menyimpang kiri, berarti arusnya negatif. Nah, gitu, menyimpang ke kiri. Nah, kalau dimasukkan lebih cepat, jarum akan menyimpang lebih besar, berarti arusnya negatif lebih besar, ya. Nah, seperti itu. Kalau berhenti, maka kembali ke 0. Nah, kalau magnetnya berhenti, kembali ke 0. Nah, ditarik keluar kutub selatannya, ternyata jarum menyimpang ke kanan. Berarti arusnya positif. Nah, ini menyimpang ke kanan, ya, kalau ditarik keluar. Kalau ditarik lebih cepat, maka simpangannya akan lebih besar. Arusnya positif. Perhatikan animasi berikut ini ya. Kalau kutub utara magnet dimasukkan di dalam kumparan, maka kumparan akan menerima medan magnet yang lebih besar dari magnet batang. Medan magnet yang disebabkan magnet batang adalah medan magnet eksternal ya. Nah, karena medan magnetnya membesar, maka ada perubahan berarti. Perubahan medan magnet akan menimbulkan perubahan fluk di dalam kumparan. Perubahan fluk magnetik yang terjadi dalam kumparan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan sesuai dengan hukum Faraday yang kita bahas tadi ya. GGL induksi akan menimbulkan arus induksi di dalam kumparan. Sedangkan arus induksi dalam kumparan akan menimbulkan medan magnet induksi sesuai dengan hukum Lenz bahwa medan magnet induksi yang terjadi di dalam kumparan itu akan melawan perubahan medan magnet eksternal. Jadi kalau medan magnet eksternal membesar yang warna merah itu ya, nah terus kemudian medan magnet induksi yang berwarna jingga akan menguranginya. Makanya kalau kita lihat vektornya di situ arahnya berlawanan karena tujuannya adalah untuk mengurangi. Nah, sedangkan arah arus induksi di dalam kumparan itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari untuk menunjuk medan magnet induksi, sedangkan 4 jari yang meremas itu untuk menunjukkan arus yang mengalir di dalam kumparan. Maksudnya adalah arus induksi yang mengalir. Jadi Anda bisa mempraktekkan dengan tangan kanan Anda, tangan kanan ya, bukan tangan kiri.
Sedangkan simpangan jarum galvanometer, kalau kita lihat, dia akan menyimpang ke kanan ketika dia dapat arus ke kiri. Nah, itu sifat jarum dalam galvanometer. Lihat sekali lagi ya, kita amati sifat dari jarum galvanometer. Kalau ada arus ke kiri, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Perhatikan kalau magnetnya diam, itu berarti di dalam kumparan tidak terjadi perubahan flux magnetik karena tidak ada perubahan medan magnet yang terjadi dalam kumparan, sehingga jarum menunjuk angka 0 berarti di posisi tegak. Nah, berarti kan sekarang kutub selatan magnet dimasukkan dalam kumparan. Nah, seperti itu. Perhatikan B eksternal dan B induksinya saling berlawanan, karena B induksi harus mengurangi B eksternal yang membesar ya. Nah, ini ada cara mudah untuk menentukan arah arus induksi yang terjadi di dalam kumparan jika magnet batang digerakkan mendekat atau menjauhi kumparan. Jadi caranya seperti ini, kita bisa menggunakan otak kanan ya, imajinasi. Cara mudah menentukan arah arus induksi yaitu dengan aturan ulama setan. Ulama itu bermusuhan selalu dengan setan. Jadi ulama bukan sahabatnya setan ya, tapi musuh dari setan. Nah, U itu untuk menunjukkan kutub utara ya. Nah, ini diasosiasikan dengan ulama. Jadi U ulama, S itu kutub selatan, diasosiasikan dengan setan. Jadi nanti kalau kita menggunakan aturan ulama setan, maka ujung-ujung kumparan itu bisa dianggap orang yang mudah terpengaruh lingkungan. Orang yang mudah terpengaruh lingkungan. Ulama itu lambang kebaikan, setan itu lambang kejahatan. Jadi kalau didekati ulama maka akan jadi ulama. Didekati orang baik jadi baik gitu ya. Didekati orang jahat, setan, jadi jahat. Dijauhi ulama jadi setan. Bayangkan kalau satu negara, satu desa tidak ada ulama, maka semua akan jahat. Dijauhi ulama jadi setan. Dijauhi setan akan jadi ulama. Kemungkinan kalau dijauhi orang jahat itu pasti akan jadi orang baik. Ulama lambang kebaikan, setan lambang kejahatan. Nah, ini ada contoh seperti di animasi ya. Ini kalau ujung kumparan didekati kutub utara, berarti didekati oleh ulama. Ini ujung kumparan didekati ulama. Didekati orang baik, maka dia akan jadi baik. Jadi ulama. Sedangkan yang sebelahnya pasti setan. Karena nggak ada kalau ini kutub utara nggak ada kan. Kalau ini kutub utara, yang lain ya kutub selatan. Nggak mungkin kutub utara. Jadi harus perlawanan. Kalau ini sudah jadi kutub utara, maka yang lain jadi kutub selatan. Jadi sekali lagi didekati ulama jadi ulama, dan yang lain pasti akan jadi setan. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri ya, tangan kanan ini, ibu jari digunakan untuk menunjukkan arah B induksi, sedangkan 4 jari meremas itu untuk menunjukkan arah putaran arus di dalam kumparan. Kita tahu bahwa ulama itu orang baik, setan itu orang jahat. Jadi yang kita kasih jempol itu adalah ulama, bukan setan ya. Jadi jempolnya itu arahnya ke ulama. Jadi seperti ini, jempolnya menuju arah ulama, seperti gambar di sini. Jadi kalau jempolnya seperti ini, yang dijempol itu ulama ya, bukan setan, maka 4 jari yang meremas itu menunjukkan putaran arah arus induksi di dalam kumparan. Jadi kalau saya gambar seperti ini putaran arus induksinya. Nah, jadi dalam hambatan R, maka arus induksi ini berarah ke kanan. Diremas seperti ini ya, diremas. Nah, ini arahnya adalah ke kanan gitu. Oke, terus kemudian bagaimana kalau kutub selatannya yang dimasukkan? Yang dimasukkan ke dalam kumparan, berarti kalau begitu ujung kumparan ini didekati oleh setan. Kalau didekati setan, maka dia akan jadi setan. Didekati orang jahat akan jadi jahat. Kalau ini setan, pasti yang lain ulama. Nggak mungkin di sini setan, ini setan juga. Kalau ini setan, kebanyakan setan bahaya dong ya. Nah, jadi yang kalau ini setan, yang lain pasti ulama. Ingat, jempolnya tangan kanan, ibu jarinya ini harus diarahkan ke ulama.
Jadi mengarah ke ulama, jadi seperti ini. Ini sekaligus arah jempol itu menunjukkan arah B induksi yang terjadi di dalam kumparan. Jadi meremas-remas seperti ini, seperti yang saya gambar seperti itu ya. Jadi kalau begitu arah arus induksinya itu dalam kumparan adalah seperti ini ya. Arah arus induksinya akhirnya di sini keluar. Nah, jadi di dalam hambatan R ini ternyata arusnya adalah ke kiri. Ini jika kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan. Ini saya kasih contoh lagi ya. Jadi ini ada magnet batang, kutub utaranya menjauhi salah satu ujung kumparan. Apa yang terjadi? Karena dijauhi ulama, maka dia akan jadi setan. Yang lain pasti jadi ulama, begitu kan ya. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan ulama, 4 jari meremas itu menunjukkan arah putaran arus. Jadi seperti gambar saya ini, maka arus di dalam kumparan itu berarti akan menuju ke bawah seperti ini sesuai dengan remasan 4 jari ya, jari tangan kanan. Nah, ini terus ke bawah, akhirnya ke kiri, muter seperti itu ya. Nah, itu arus induksi yang terjadi, arahnya seperti itu. Terus kemudian yang ini, kumparan yang bawah ini dijauhi kutub selatan. Kalau dijauhi kutub selatan, dijauh setan, maka akan menjadi ulama. Dijauh setan akan menjadi ulama. Ya, sedangkan yang di sini jelas setan. Kalau sini ulama, maka yang lain pasti setan. Kutubnya berlawanan. Nah, sekarang ibu jari menunjukkan ke arah ulamanya. Karena yang baik itu ulama, bukan setan. Jangan kamu baik setan. Wah, itu aliran sesat ya. Jadi yang baik itu adalah ulama. Jadi tangannya terus meremas-remas seperti ini. Seperti gambar saya ini ya. Induksinya menuju ulama. Berarti arusnya kalau begitu arahnya adalah menuju ke atas di dalam kumparan. Ini ke bawah, muter terus seperti ini. Nah, itulah arah arus induksi yang terjadi dalam kumparan. Bila kutub selatan magnet dijauhkan dari salah satu ujung kumparan, atau ini magnetnya dari dalam terus kemudian ditarik keluar gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, contoh lagi ini untuk galvanometer, ini dipasang di sini. Galvanometer dipasang pada kumparan. Nanti jarum akan menyimpang kemana? Kalau ini medan magnet dari magnet batang diarahkan masuk ke dalam kumparan. Nah, ini kutub utara yang didekatkan ujung kumparan. Maka ini ulama mendekati ujung ini, maka ujung yang kanan dari kumparan ini akan menjadi ulama. Ingat, didekati ulama jadi ulama, dijauhi setan jadi ulama, didekati setan jadi setan, didekati ulama jadi ulama. Ini otomatis setan yang sebelahnya ya. Jadi kalau sudah jadi ulama, yang lain pasti setan. Nah, terus kemudian dengan mengarahkan ibu jari ke ulama, yang baik ulama ya, terus kemudian tangan meremas, remasan 4 jari itu menunjukkan putaran arah arus induksi dalam kumparan. Jadi kalau begitu arahnya pasti ke bawah seperti ini, sesuai dengan gambar saya yang di situ ya. Nah, seperti itu. Arusnya muter seperti ini. Inilah arah arus induksi yang terjadi di dalam kumparan. Nah, ini saya berikan contoh soal nomor 1 ya. Ada kumparan yang memiliki 1000 lilitan mengalami perubahan fluk magnetik dari 12 Weber menjadi 10 Weber dalam waktu 0,1 sekon. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan sebesar berapa? Nah, ini sudah diketahui dalam soal ya. Jumlah lilitannya 1000, fluk 1, fluk 2 sudah diketahui, terjadi dalam waktu 0,1 sekon. Berapa GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan? GGL yang terjadi yang dimaksud adalah GGL induksi rata-rata. Berdasarkan hukum Faraday tadi, bahwa GGL itu min N kali delta fluk per delta T. Jadi kalau kita masukkan N-nya 1000, delta fluknya itu berarti fluk akhir kurangi fluk awal, 10 dikurangi 12 ya. Delta T-nya adalah 0,1. Jadi dengan demikian ini adalah min 2. Min 2 dibagi 0,1 berarti min 20. Berarti min kali min plus 20 kali 10 pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan ini kan satuannya volt ya. Bisa ditulis 20 kilovolt. Nah, inilah jawaban. Berarti yang benar jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Ini ada sebuah kumparan memiliki jumlah litian 1000 mengalami perubahan medan magnet 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla tiap detik sejajar sumbunya. Jika luas penampang kumparan 1 cm persegi, maka GGL induksi rata-rata yang terjadi pada ujung-ujung kumparan ini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di sini N-nya sudah diketahui ya. Sedangkan perubahan medan magnet tiap detiknya juga sudah diketahui. Luas penampang kumparan juga sudah diketahui. Jadi ini nembusnya tegak lurus penampang kumparan. Jadi B-nya tegak lurus A. Berarti fluk yang diterima kumparan itu maksimum ya. Jadi boleh tulis B kali A. Ingat, fluk itu adalah perkalian medan magnet dengan A. Ini yang berubah adalah B-nya, bukan A-nya ya. Jadi kalau begitu A saya taruh depan, B-nya yang berubah seperti ini. Jadi delta fluknya boleh ditulis A kali delta B. Hukum Faraday mengatakan epsilon itu min N delta fluk per delta T. Nah, kita tinggal mengganti aja delta fluknya pakai A kali delta B per delta T. Nah, terus kemudian kita tinggal memasukkan ya. Jadi N-nya di situ adalah 1000. A-nya adalah 10 pangkat min 4, delta B per delta T-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini sudah delta B per delta T, delta T-nya kan ikut sini ya. Jadi delta B per delta T 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang berarti kalau kita kalikan, ini 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2, berarti min 3 ya. Jadi ini hasilnya min 2 kali 10 pangkat min 3 volt. Nah, di situ permintaannya dalam mili, berarti hasilnya adalah 2 milivolt. Tanda min ini hanya konsekuensi dari hukum Lenz bahwa medan magnet induksi itu selalu melawan perubahan medan magnet luar. Jadi jawabannya ya 2 milivolt. Yang benar berarti B. Oke, baiklah, sekarang nomor berikutnya. Sebuah kumparan dengan jumlah litian 1000 dan luas penampang 1 cm persegi ditembus tegak lurus oleh medan magnet yang berubah dari 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla sampai dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika muatan yang mengalir dalam kumparan ini 1 mikrokulom, maka hambatan kumparan adalah berapa? Yang ditanyakan adalah hambatan kumparan. Seperti tadi kita bisa menggunakan rumus ini. GGL Faraday-nya adalah min N kali A kali delta B per delta T. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini terjadi perubahan medan magnet ya. Jadi fluknya diurai menjadi A kali delta B. Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya GGL itu tegangan listrik ya. Berarti perkalian arus dengan hambatan. Hambatannya ini hambatan kumparan yang ditanyakan. Kita urai aja rumusnya seperti ini, delta B per delta T. Terus kemudian di sini I-nya itu kan arus listrik, yaitu muatan yang mengalir tiap satuan waktu, Q per T ya, kali R sama dengan min N kali A delta B per delta T. Nah, delta T-nya ternyata bisa kita coret seperti ini. Delta Q-nya langsung kita masukkan aja ya. Jadi 10 pangkat min 6 kali R. Nah, itu ya. Terus kemudian N-nya di sini adalah 1000, kemudian A-nya 10 pangkat min 4, delta B sudah diketahui yaitu min 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita tinggal ngitung aja ini ya. Jadi ini kita lihat, ini berapa? 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 5, dibagi dengan 10 pangkat min 6, jadi hasilnya adalah 20 ohm. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah A. Soal berikutnya, suatu kumparan dengan hambatan 1 kilo ohm, jumlah litian 1000 dan luas penampang 10 cm persegi ditembus garis lurus medan magnet B. Ini merupakan fungsi waktu 0,04 sin 1000T dalam SI, sistem internasional. Besar arus induksi maksimum yang mengalir dalam kumparan adalah berapa? Jadi kita harus tahu dulu GGL induksi yang terjadi dalam kumparan berapa. Nah, ini GGL kita cari dulu merupakan fungsi waktu.
Jadi kita harus mencari GGL induksi sesaat. Jadi kita harus pakai kalkulus turunan. Jadi epsilon kita pakai rumus tadi ya, min NA, tapi bukan delta B, pakai turunan ya, dB per dt. Nah, karena kita mencari GGL induksi sesaat. Jadi kita turunkan aja ini N-nya 1000 ya kan. A-nya adalah 10 pangkat min 3. Turunkan ini, turunkan. B fungsinya seperti ini, kalau saya turunkan 0,04. 1000 T diturunkan dulu, berarti 1000. Sin diturunkan itu jadi cos ya, cos 1000 T. Sehingga ini dapat hasil sebesar berapa ini ya. Ini kali itu kan habis. Nah ini berarti kali itu jadinya berapa? Min 40 ya, cos 1000 T. Nah ini fungsi GGL-nya sudah ketemu. Kalau ditanyakan berapa GGL maksimumnya, jawabannya adalah 40 ini. Terjadi kalau cosnya sama dengan 1. Jadi kalau gitu GGL maksimum dapatnya adalah 40 volt. Tapi kita ditanya arus maksimum. Ingat, arus itu berdasarkan hukum Ohm, yaitu GGL dibagi dengan hambatan. Ini arus maksimum yang ditanyakan ya. GGL maksimum 40, R-nya itu adalah 1000. Ini kan satuannya ampere. Kalau jadikan mili itu berarti dikalikan 1000 ya. Jadi 40 mili ampere. Jadi jawaban yang benar di situ adalah D.